Mudah-mudahan keterbelenggu itu kita lepas, kita menjadi putra terang. Ketika Anda nanti pergi ke komunitas, orang melihat cahaya luar biasa pemain organ itu. Terpancar dari hatinya kasih Yesus. Terpancar. Apapun ketika kita menghadapi orang, orang bukan menjadi takut, tapi orang menjadi bertobat. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta Allah dan kesatuan Roh Kudus sertamu dan sertamu juga. Bapak dan Ibu dan saudara-saudara sekalian, dalam bacaan pertama surat ke Tesalonika, Paulus menekankan bahwa kita bukanlah orang malam atau orang kegelapan, tapi kita adalah putra terang, putra siang. Dan ketika Yesus dalam Injil Lukas hari ini datang ke Kapernaum, memang terang atau kebaikan atau kebenaran akhirnya tidak bisa dihadapi oleh kegelapan, oleh setan, oleh iblis, sehingga iblis itu akhirnya terlempar dan kebenaran akhirnya menang. Bapak dan Ibu dan saudara sekalian, bagaimanapun kita sebagai putra terang harus juga menunjukkan terang itu kepada siapapun. Tapi dalam kehidupan kita justru mungkin kita yang jadi kegelapan. Sehingga ketika orang melihat kita bukan melihat malaikat tapi melihat setan. Nah, ini bahaya sekali. Mungkin pada hari ini mari kita berubah. Kita adalah putra terang ketika orang berhadapan atau kita bertemu dengan orang melihat ada satu rahmat dan berkat dalam diri kita. Kita akui kekurangan dan dosa kita ini agar kita layak merayakan perayaan Ekaristi Kudus ini. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita dan menghantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Ada seorang ibu, istri yang sangat gelisah melihat suaminya selalu mabuk. Malam-malam baru pulang. Bagaimana cara saya menubatkannya? Sudah banyak kata-kata, sudah banyak yang pokoknya sampai perkelahian pun tak mempan. Maka aku buatlah dulu sekali kejutan, pikirnya kan. Baru malam-malam ibu ini memakai baju setan. Ada tanduknya, pokoknya kayak setan lah. Nanti kalau dia pulang langsung kubuat terkejut dan kumarahi biar dia bertobat. Tunggu-tunggunya lah. Baru sudah dekat suaminya itu mau masuk ke rumah, keluarlah dia tiba-tiba, "Wow, kau pemabuk, awas kau, kami setan akan mengambil engkau karena kau memang pemabuk," katanya. Sialnya bapak itu, "Apa? Istriku aja lebih setan dari kau. Aku tidak takut," katanya kan. "Pikir aku sudah lama hidup dengan setan di rumahku. Kakakmu kurasa itu, kakakmu kau setan kan?" Oh, sial kali rupanya kan. Istrinya yang membuat dia mabuk rupanya kan. Tukar taktik, tak bisa lagi. 3 bulan kemudian si ibu ini menukar taktiknya, pergi dia ke rumah suster KCC Santo Joseph dengan putrinya yang sudah anak gadis. Bagaimana caranya? Datang suster Teresiana menasehati, begini aja. Kalian pakaiin suster. Nanti kalau dia pulang malam-malam kalian menyapa, "Bapak, apa kabar? Masih mabuk ya?" Bapak itu kan mabuk, tak kenal lagi siapa orang kan. Datanglah. Mereka pasanglah. Rupanya sudah pakai suster mereka kan. Putrinya di situ dengan senyum dan memegang lilin. Ketika bapak itu masuk ke rumah,
kedua suster ini datang, "Bapak masih mabuk ya, tiap malam mabuk ya, kenapa begitu?" Langsung bapak itu, "Aduh Tuhan, salah memang aku selama ini. Aku mau bertobat. Aduh, para suster datang ke rumahku untuk ini aja. Aduh, bertobatlah dia." Apa sebenarnya yang terjadi ya? Ketika memang muka setan datang, ya setanlah kan. Dia tertutup, bapak ini tertutup. Tapi ketika kebaikan, nah ini anak terang datang memancarkan terang dari wajah pura-pura suster tadi, langsung tahan aku, kejahatan hilang karena kebaikan, karena terang. Inilah sebenarnya yang terjadi ya para bapak dan ibu. Kalau kemarin kita dengarkan bagaimana Yesus di kampungnya sendiri terusir di Nazaret. Akhirnya dia pergi ke Kapernaum. Dan di bait Allah pula setan ada. Di bait Allah, di rumah ibadat itu ada seorang yang kerasukan setan. Kerasukan setan kurasa bisa itu tak bercelana atau tak apalah kan, berguling-guling di situ ya. Tapi ketika Yesus itu datang, setan atau kebodohan atau kebusukan atau apalah itu yang memang membuat orang jahat tidak berdaya, karena terang datang, putra terang, kebenaran datang menghadap, dan ini tidak akan tahan. Dan ketika setan itu ya melalui si orang itu berbicarakan, biar lebih hebat saya pakai bahasa Latin dulu apa yang dikatakan oleh setan ini. "Sio te qui sis sanctus Dei." Gak ngerti kalian, aku pun yang ku cari-carinya ini ya. Tapi Sio, saya tahu engkau adalah yang kudus dari Tuhan. Karena memang datang yang kudus, seperti bapak pemabuk tadi. Ketika setan datang, sama-sama. Istriku lebih setan dari kau katanya kan. Tapi ketika datang yang kudus, tak bisa lagi. Tak tahan. Dan akhirnya Tuhan mengatakan ya, "Mutese et ex ad illo." Keluarlah kau daripadanya. Ini yang kedua kata-kata ini. Bapak dan ibu, memang kita bisa tersenyum ya, setan bodoh kali lah dia. Dirasuki setan ini ya. Tapi jangan kita heran, sebenarnya kitanya yang kerasukan setan itu. Suster-suster ini kerasukan setan kan. Ketika si anak pulang ke rumah, jangan-jangan muka kita, muka ibu ke setan dilihatnya. Sudah, atau si suami datang ke rumah, jangan-jangan muka ibu ke setan. Mungkin kerasukan dia di rumah. Kalau direkam kayak kerasukan saudara kan. Dari si bapak pun yang ini terpaksa pergi, susah kali. Akhirnya mabuklah dia kan. Karena jangan-jangan kita pikir bahwa kita putra terang padahal kita putra kegelapan. Disinilah masalahnya para bapak dan ibu sekalian. Mungkin kita ini banyak orang memang yang akhirnya dibelenggu oleh sesuatu kejahatan dalam dirinya. Dibelenggu entah apalah. Mungkin kesombongan atau dendam atau dengki atau kemalasan atau entah apa, dibelenggu. Setan yang membelenggu. Dan kita ketika Tuhan datang, kan Tuhan nanti datang menyambut. Kalau memang berteriak dari dalam diri kita, "Pergilah kau." Enggak, kita sudah mungkin sama seperti bapak itu, udahlah, kenapa rupanya? Sama-sama setannya kita ini. Apakah sebenarnya sikap kita ketika kita menerima Kristus itu? Adakah pergolakan dalam hati kita untuk lebih kudus? Untuk membuang, dihempaskan, dan kita akhirnya kembali sehat walafiat seperti yang diinginkan oleh Tuhan. Para bapak dan ibu, Yesus memulihkan kita kembali. Yesus memulihkan akar yang sangat di dalam diri kita.
Dan Yesus mengembalikan, hiduplah sesuai dengan apa yang saya katakan. Dan itu tadi dikatakannya, di situ ia mengajar pada hari Sabat, orang-orang takjub mendengar pengajarannya sebab perkataannya penuh kuasa. Kita sekarang dua pihak ya. Kita yang terbelenggu, tapi seharusnya kita juga pembawa terang. Mudah-mudahan terbelenggu itu kita lepas, kita menjadi putra terang. Ketika Anda nanti pergi ke komunitas, orang melihat cahaya. Luar biasa pemain organ itu. Terpancar dari hatinya kasih Yesus. Terpancar. Apapun ketika kita menghadapi orang bukan menjadi takut, tapi orang menjadi bertobat. Amin. Semua orang takjub dan berkata satu sama lain, bukan main hebat sabdanya. Dengan penuh wibawa dan kuasa ia memberi perintah, dan roh-roh yang jahat pun keluar. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Semoga Allah yang Maha Kuasa memberkati saudara sekalian, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari, pergilah, misa sudah selesai. Syukur kepada Allah.